saya ya mungkin ini katakanlah ya masuk dalam teko tadi, tuangin, aduk-aduk, tambahkan jeruk nipis sedikit, lalu kasih di situ air kelapa. Udah enaknya luar biasa gitu, udah sangat kenyang dan sangat kuat buat tubuh kita. Subhanallah Bapak sekalian, itu makanan yang sangat gampang untuk dicerna oleh tubuh kita. Ya ibarat kata gini Bapak sekalian ya. Laptop yang mereknya A, ya itu hanya bisa dipakein baterai atau ya baterai laptop yang mereknya A juga kan gitu. Ya, kita ini kan sebenarnya produk dari orang tua kita yang dulunya mereka itu mengkonsumsi makanan-makanan alami, bukan kayak manusia-manusia modern zaman sekarang yang hidupnya tiap hari penuh dengan makanan olahan, minuman olahan, nggak ngerti lagi yang namanya real food itu kayak apa. Jeruk katakanlah, ini real food nih. Jeruk itu real food ya. Jadi dikupas. Ya. Akhirnya bahasanya apa? Bahasa orang modern apa? Nggak mau susah, nggak mau apa. Pergi beli jeruk ya ke supermarket. Pergi beli jeruk ke minimarket. Jeruknya itu dalam kotak atau dalam botol. Itu jus jeruk. Itu bukan lagi makanan real atau minuman real, ya seperti itu. Ya. Atau juga orang-orang yang kita bicarakan kurma ya sebagai salah satu sumber asam amino yang luar biasa. Ya, itu kan real food. Ya, makan kurma dimakan. Ya bukan dibuat jadi apa tuh namanya makanan-makanan olahan kurma gitu kan. Boleh nggak? Boleh saja, tapi bukan itu pesannya. Karena judulnya kita kan memperbaiki baterai atau mengganti baterai, diganti dengan baterai yang baru, ya. Maka bahan-bahan baterai itu kita harus siapkan, ya, bagus sekali teman-teman saya. Jadi si apa tuh namanya si orang tadi itu ya, yang tadi saya cerita itu, ya, subhanallah ya, beliau akhirnya apa yang saya sarankan kepada beliau ini saja, ya. Ini apa? Ini beras ya, ini saya. Dokter makan nasi, makan. Tidur makan nasi, cuman nggak terlalu sering. Berarti ini insya Allah beras yang apa tuh namanya bagus ya, masih ada seratnya juga, dan tentunya bebas residu pestisida. Jadi beliau itu ya, orang tadi itu akhirnya saya anjurkan pada beliau untuk minum air kajin ini ya. Nanti mungkin cara bikinnya teman-teman sekalian bisa lihat di Instagram saya tuh. Model air kajin doang juga, masya Allah. Ya, sampai dia saya suruh minum itu kan 2-3 kali, nanti campurkan madu, campurkan garam sedikit, garam mineral sedikit, rutinkan minum, tambahkan lagi dengan seingat saya kemarin itu teripang atau timur laut ya, sama satu lagi ya itu salah satunya itu ya. Belum ada sebulan tiba-tiba dia kasih pesan lagi, saya kirim pesan lagi, dokter saya speechless, sampaikan ini, saya bilang kenapa Bu, saya bilang ini masya Allah masalah lambung saya selesai dan suami saya juga selesai masalah lambungnya begitu. Modal apa? Ini doang. Kenapa ini? Karena ini makan orang tua kita zaman dulu. Ya, makan orang tua kita zaman dulu, dan gen kita itulah gennya orang tua kita, maka kembalikan saja kepada itu semua gen-gen. Jadi berarti syaratnya supaya imun kita terbangun kembali di waktu Ramadan. Kata kunci apa? Real food, whole food, itu aja. Kayak alpukat. Nih, saya punya alpukat gaban. Ini kan besar sekali alpukatnya. Ya. Masya Allah ya, hampir satu tangan saya nih alpukatnya. Beratnya hampir sekilo lebih ini. Ini kan whole food nih, real food. Udah makan alpukat. Ya. Makan alpukat beneran, gitu kan. Tambahkan dengan apa tuh namanya bahan-bahan yang lain mungkin. Seperti ini, kan madu nanti. Alpukat campurin madu, alpukat campurin kurma, ya, atau makanan-makanan berbasiskan atau mungkin minuman-minuman berbasiskan rimpang-rimpangan kayak begini seperti kunyit dan seterusnya kayak begini. Ini kan salah satu cara. Jadi kalau prasyaratnya iman terdiri 3 hal ya, nggak ngomong dusta, nggak maksiat, nggak mengerjakan hal yang bermanfaat itu. Nah prasyaratnya supaya dapat manfaat dari puasa tadi dan tubuh itu betul-betul teriset, Bapak sekalian, ya tentunya dengan puasa ya sebagai cara sarana yang Allah berikan, ya kembalilah ke makanan-makanan yang tadi saya sebutkan, real food, whole food. Itu saja pesannya. Ya. Nah, sebagian itu saya tulis di buku ini ya, di buku tuh Ramadan Sehat ini, ya kunci-kunci dasarnya lah ya. Nanti kalau mungkin bicara tentang apa tuh namanya caranya, itu terserah Anda aja. Ya, itu yang penting apa? Yang penting ya jangan masukkan lagi makanan-makanan yang selama ini sudah biasa kita makan, yang kita sudah tahu tidak memberikan manfaat kesehatan yang baik, bahkan cenderung makanan-makanan atau minuman tadi ya memberikan mudarat buat tubuh kita. Contoh minuman-minuman yang tinggi gula pasirnya, misalkan sirup-sirupan. Nah, sirup-sirupan sekarang kita tahu sudah ada peringatan di bawahnya, jangan dikonsumsi untuk
anak-anak di bawah 5 tahun, ibu hamil menyusui, coba lihat sirup-sirup. Ya, beberapa sirup-sirup menggunakan pemanis buatan. Ya. Atau makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan tepung-tepungan, ya kemudian digoreng pula, seterusnya kayak begitu. Boleh nggak makan itu? Boleh. Saya katakan tidak ada melarang, halal kok. Kalau dibeli dengan harta yang halal atau didapatkan dengan harta yang halal. Cuma masalahnya, kita nih judulnya mau ngeriset gitu loh. Ya. Kita mau ngeriset, maka berikanlah bahan-bahan yang selama ini atau mungkin menjadi bahan dasar dari tubuh kita, asam amino mungkin. Makanya kita tahu di Ramadan ya, kita tahu bahwa selain bicara glukosa yang ada pada kurma seperti ini, kita tahu kurma mengandung asam amino yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman mau bikin sirup waktu Ramadan, susah sedikit lah. Jangan cuma sekedar ngambil katakanlah teko segede-gede gaban gitu kan, atau mungkin dispenser gitu ya, atau mungkin ya teko lah apa gitu kan, tuangin, masukin apa situ tuh. Saya nggak tahu isinya apa tuh. Ya apalah bulat-bulat yang nggak jelas itu kan, tepung-tepungan warna-warni atau warna dari apa itu, ya cincau-cincau yang nggak jelas juga. Ada cincau yang bagus ada gitu loh. Ya, padahal sederhana banget ini katakanlah ya, masuk dalam teko tadi, tuangin, aduk-aduk-aduk. Kalau mau kasih es, cok, kasih es misalkan. Tambahkan jeruk nipis sedikit katakanlah, ditambahkan garam sedikit. Udah enaknya luar biasa gitu loh. Minuman madu jeruk nipis. Gampang kan? Gampang. Atau juga misalkan Anda kasih minuman, ya minuman dari jahe, ya. Tinggal cemplungin jahenya misalkan gitu kan, atau mungkin dipanaskan terlebih dahulu jahenya, terus sekalian, ya lalu tambahkan dengan jeruk nipis, tambahkan madu, ya kalau mau kasih es silakan lah, kalau misalkan judulnya haus-hausan. Tapi jangan sering-sering juga es waktu Ramadan. Mudah kan? Mudah loh, ya. Kenapa? Karena kita sudah niat, ya. Dan Ramadan itu bukan bulan diet, dan bukan bulan turun berat badan, ya itu efek samping saja, ya. Jadi kalau kita sudah memahami ini, Bapak Ibu sekalian, ya Masya Allah, senang banget ya. Makannya kita tidak berlebihan, makan secukupnya, makan yang sehat-sehat waktu Ramadan. Udah 11 bulan sudah banyak lah nyampaknya. Nanti ada lagi tanya, bagaimana cara kita ngatur waktu Ramadan, kita ngatur tidur waktu Ramadan. Ramadan itu bukan bulan buat tidur, ya, yang selama ini kan sering diplesetin katakanlah, tidurnya orang berpuasa tuh ibadah, akhirnya tidur terus, nggak ada ceritanya begitu, ya. Orang ibadahnya saja katakanlah diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang sangat-sangat besar gitu kan, lalu kenapa tidak beribadah ya daripada sekedar tidur gitu loh, ya seperti itu. Jadi atau mungkin juga kemarin saya zoom di mana gitu, ada orang yang mengatakan berbuka dengan yang manis. Cerita berbuka dengan yang manis itu bukan hadis. Nabi berbuka dengan kurma. Kurma memang manis, tapi bukan berbuka dengan manis untuk sekedar memberikan atau mengiklankan kepada masyarakat tentang produk gula pasirnya mereka gitu loh. Bukan begitu ceritanya. Kita harus kritis sedikit lah gitu loh. Ya. Jadi kembalikan ke makanan aslinya kita, ya. Dan bagi Anda yang mungkin ada masalah dispepsia, ya gangguan lambung dan segala macam, ini air tajin atau air singkong juga bisa. Itu subhanallah Bapak sekalian, itu makanan yang sangat gampang untuk dicerna oleh tubuh kita. Termasuknya alpukat seperti ini ya. Ini ya Masya Allah juga bisa Anda konsumsi ya, untuk mendapatkan lemak yang baik. Dan akhirnya apa? Kita makan sedikit sudah cukup ya. Tubuhnya juga dengan puasa terjadi otofagi segala macam lah, proses-proses yang sifatnya biokimiawi yang terjadi pada tubuh sehingga akhirnya terreset seluruh sistem tadi. Kan? Masya Allah. Jadi akhirnya kita sudah mulai mikir gitu. Itu bahagia banget dengan kehadiran Ramadan. Kenapa bahagia? Karena akhirnya tubuh kita itu sudah tidak terbiasa lagi nanti pada akhirnya dengan makan yang banyak. Itu yang benar. Ya, karena makan yang banyak itu melemahkan iman dan imun, apalagi makannya tidak sehat gitu kan. Termasuk juga saran saya ya, mungkin teman-teman juga perlu tambahkan dalam menu harian Anda di Ramadan nanti produk-produk yang berbasiskan probiotik ya, cairan-cairan fermentasi itu juga banyak didapatkan ya. Mungkin kalau kita kenal cuka apel atau mungkin pokoknya sifatnya probiotik lah ya. Ramadan nanti coba mulai dimasukkan dalam menu makanan. Ada waktu mungkin, dok bagaimana cara saya bikin, saya suka banget Ramadan es campur. Oh gampang, es campur ala-ala Jalul Akbar gitu kan. Gimana caranya? Misalkan ambil mangkok itu kan, masukkan katakanlah secukupnya tape, maaf ya, kemudian masukin kolang-kaling, masukin rumput laut, masukin cincau yang masih hijau itu, lalu kasih di situ air kelapa, baik kelapa tua atau kelapa muda. Buat airnya, tambahkan madu sedikit situ ya. Kalau mau tambah es ya boleh, tapi lebih baik nggak usah pakai es. Lalu tambahkan sedikit alpukat.
ya. Jadi ada kolang kaling, rumput laut, tape, lu komplit banget tuh. Tambah alpukat sedikit, suiran atau potongan alpukat. Itu udah sangat kenyang kalau bicarain kenyang dan sangat kuat buat tubuh kita karena ada produk fermentasi dari tape, ada asam amino dari air kelapa ya. Jadi air kelapanya nanti bisa dimodif bukan cuma sekedar diminum doang ya. Jadi kalau sudah minum air kelapa waktu Ramadan jangan tambah apa-apa kecuali madu ya. Kalau Anda ingin tambahkan dengan jahe sedikit, misalkan Anda punya air jahe yang sudah hangat ya atau sudah dingin gitu kan, suhu normal, nah, air kelapa harus masuk situ, tambahkan madu secukupnya atau garam sedikit gitu kan. Itu Masya Allah. Itu konsepnya kayak begitu, Ramadan itu. Jadi makanan-makanan kayak makanan bertepung gitu ya, makanan yang digoreng ya, kemudian juga gula-gulaan, gula pasir terutama, itu sebaiknya saran saya di Ramadan nanti teman-teman sekalian sudah kita stop lah. Ya. Supaya apa? Supaya apa ya? Betul-betul ya settingan awal tubuh kita itu kita bisa dapatkan di waktu Ramadan nanti, insya Allah biiznillah, kalau kita mengikuti dua prasyarat yang tadi saya jelaskan ya atau saya sampaikan ya. Dan itu sebenarnya mudah ya, dan itu sebenarnya mudah ya. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya kita menguatkan niat kita ya, menguatkan niat kita untuk berpuasa karena Allah ya, berpuasa untuk mendapatkan gelar takwa dari Allah ya, bukan puasa untuk sekedar ada yang mau nimbrung. Kamu ngapain nongol? Karena sama gini. Ya, bukan puasa untuk mendapatkan kesehatan ya. Jadi puasanya bukan untuk mendapatkan kesehatan, tapi puasa untuk la'allakum tattaqun ya. Kesehatan yang kita dapatkan, baik kesehatan iman yang meningkat dan kesehatan imun yang meningkat, ya itu hanyalah efek samping dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan imun kita itu sekalian ya, imun kita itu letaknya atau sistem imunitas kita itu 80% letaknya ada pada pencernaan. Maka jaga pencernaan baik-baik di Ramadan. Ya, supaya moodnya tetap stabil. Karena ada istilah good food is good mood kan gitu kan. Jadi makanan-makanan yang sifatnya alami, makanan yang masih whole food, real food, nah perbanyaknya dikonsumsi waktu Ramadan. Di luar mungkin sayur-sayuran, ya buah-buahan ya di waktu Ramadan. Makanan-makanan yang sifatnya olahan coba stop di waktu Ramadan. Ya, pisahlah dulu sama mie instan. Ya. Pisahlah dulu dengan makanan-makanan olahan, maaf seperti sosis, nugget, apa segala macam. Pisah dulu. Cerai dulu lah selama Ramadan nanti dengan mereka. Saya kira mungkin cukup paparan dari saya mungkin